Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felita Gusuni Fadila dengan NIM 44412400047. Dalam rangka Himagri Mengajar ini, saya akan membuat video penjelasan tentang salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu permintaan dan penawaran. Dan yang akan saya bahas kali ini spesifiknya yaitu tentang keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, juga keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Nah, teman-teman, sebelumnya yang perlu diketahui dulu, pajak dan subsidi itu hanya memengaruhi penawaran. Jadi nanti yang akan berubah itu fungsi penawaran saja. Untuk fungsi permintaan seperti KID atau PD itu nanti dia tidak akan berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Nah, di sini ada keseimbangan pasar setelah pajak. Lalu, seperti saya bilang tadi, pajak dan subsidi itu hanya memengaruhi penawaran, maka yang berubah adalah fungsi penawarannya. Di sini semula fungsi QS adalah A plus BP, ketika ada pajak dia berubah menjadi QS sama dengan A plus B dalam kurung P min T atau dikali P min T. Lalu untuk fungsi yang PS semulanya adalah A plus BQ, ketika ada pajak berubah menjadi A plus BQ plus T gitu. Nah, untuk penerapannya kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, yaitu fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 50 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 30 plus 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp10 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, teman-teman, di sini karena saya akan membuat perbandingan terlebih dahulu, yaitu Q sebelum pajak itu biasanya lebih besar dibanding Q sesudah pajak gitu. Juga berbanding terbalik dengan P-nya. P-nya sebelum pajak dia lebih kecil, ketika sudah pajak dia akan lebih besar. Karena saya akan berbandingan itu, kita akan hitung sebelum pajaknya terlebih dahulu ya. Di sini rumusnya yaitu adalah PD sama dengan PS. Nah, keseimbangan itu kan artinya sama ya. Jadi permintaan sama dengan penawaran, makanya rumusnya itu adalah sama dengan itu. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan saja, karena tadi fungsi permintaan atau PD-nya sudah diketahui ya, yaitu P sama dengan 50 min 2Q. Kita masukkan saja. Lalu penawaran juga tadi sudah diketahui, yaitu min 30 plus 2Q. Kita masukkan saja gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengelompokkan yang ada variabelnya ke ruas kiri, dan yang tidak ada atau konstanta saja kita pindah ke ruas kanan. Karena tujuan kita kan untuk mencari Q ya, makanya di sini yang ada Q-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, di sini min 2Q, lalu yang plus 2Q dari ruas kanan pindah ruas, berubah tanda menjadi min 2Q. Lalu untuk di ruas kanan di sini ada min 30. Nah, 50 yang semula di ruas kiri berubah tanda pindah ke ruas kanan jadi min 50. Kita tinggal jumlahkan saja, min 2Q plus min 2Q menjadi min 4Q. Min 30 dikurang 50 itu jadi min 80. Maka didapat Q-nya adalah min 80 dibagi 4, jadi 20. Nah, jika kita sudah mendapatkan Q-nya, maka kita akan mencari P-nya dengan cara kita substitusikan Q-nya bebas, mau ke dalam 50 min 2Q atau min 30 plus 2Q. Untuk kali ini saya memasukkannya ke yang 50 min 2Q gitu. Jadi di sini kita masukkan saja Q-nya itu 20. Jadi 50 dikurang 2 dikali 20, 2 kali 20 itu 40, maka 50 dikurang 40 adalah 10 gitu. Maka didapat keseimbangan sebelum pajak, yaitu adalah Q, P, yaitu 20,10. Nah, kita akan melihat nih, kita akan menghitung sudah pajak, apakah benar Q sebelum pajak. Ketika sudah pajak nanti dia akan lebih kecil. Lalu untuk yang P
ketika sebelum pajak dia lebih kecil, sudah pajak dia makin besar. Nah, di sini untuk menghitung sudah pajak kita sama saja rumusnya, yaitu PD aksen sama dengan PS aksen ya, sama dengan kita masih sama, masukkan saja PD yang diketahui permintaannya tadi 50 min 2Q, juga penawarannya yaitu min 30 plus 2Q. Nah, di sini karena sudah pajak tadi itu penawaran kan akan berubah ya ketika ada pajak, maka di sini PS-nya ya, PS-nya penawarannya itu kita ubah pakai rumus yang ini. PS sama dengan A plus BQ plus T gitu. Jadi PS aksen gini sama dengan A-nya adalah min 30, lalu plus BQ, B-nya kan 2, jadi BQ 2Q plus T-nya, T itu adalah pajak, pajaknya di sini sebesar 10 ya. Jadi T-nya tambah 10 di sini sebesar 10. Maka ini bisa dijumlah, jadi PS aksennya sama dengan min 30 tambah 10 min 20 plus 2Q gitu. Nah, jika kita sudah dapat PS yang ini, kita kembali lagi untuk menghitung nanti Q-nya gitu. Nah, jadi PD-nya masih sama ya, PD aksen sama dengan PS aksen. PD-nya tadi kita masukkan, kita turunin lagi di sini 50 min 2Q. Nah, untuk PS-nya kita pakai yang baru ya, PS aksen yang sudah kita hitung tadi, yaitu min 20 plus 2Q. Lalu sama kita kelompokkan yang ada variabelnya, di sini min 2Q plus 2Q pindah jadi min 2Q, terus di sini min 20, lalu 50 di sini pindah jadi min 50. Kita jumlah jadi min 2Q plus min 2Q itu min 4Q, lalu min 20 min 50 jadinya min 70. Maka Q-nya kita dapatkan 17,5 gitu. Selanjutnya ketika kita sudah dapatkan Q, seperti tadi kita akan mencari P dengan cara substitusi ke fungsi 50 min 2Q atau yang min 20 plus 2Q. Nah, di sini saya menggunakan yang min 20 plus 2Q gitu. Tadi Q-nya 17,5 kita masukkan, maka min 20 plus 2 kali 17,5. 2 kali 17,5 itu 35, maka P aksen yang didapatkan yaitu 15. Jadi didapat keseimbangan setelah pajak yaitu Q, P yaitu 17,5,15. Nah, kita cek nih tadi bener nggak ya, ketika sebelum pajak itu Q-nya lebih besar, ketika sudah pajak itu lebih kecil. Ternyata bener ya, Q sebelum pajak itu kan sebesarnya 20, ketika sudah pajak Q-nya 17,5. Berlaku juga untuk yang P tadi, kebalikannya. Sebelum pajak dia lebih besar, dia 10. Lebih kecil, maaf. Ketika sudah pajak dia lebih besar, jadi 15 gitu. Nah, kita next. Di sini kita juga bisa mencari pajak yang diterima konsumen, pajak yang diterima pemerintah, dan pajak yang diterima produsen. Untuk pajak yang diterima konsumen, itu rumusnya adalah T konsumen sama dengan P aksen dikurang P dikali Q aksen. P aksen, P juga Q aksen tadi kita sudah dapatkan, yaitu P aksennya sebesar 15, lalu P-nya 10, lalu Q aksennya 17,5. Maka kita masukkan, didapat 15 dikurang 10 itu 5, dikali 17,5, jadi T konsumen atau pajak yang diterima konsumen yaitu sebesar 87,5. Lanjut ke pajak yang diterima pemerintah. Di sini rumusnya adalah TP sama dengan pajak dikali Q aksen atau Q setelah pajak. Di sini pajaknya diketahui sebesar 10, lalu Q aksennya 17,5. Maka TP sama dengan 10 dikali 17,5. Maka didapat pajak yang diterima pemerintah yaitu sebesar 175. Selanjutnya pajak yang diterima produsen, di sini adalah rumusnya T produsen sama dengan T pemerintah dikurang T konsumen. T pemerintah tadi 175, lalu T konsumen yaitu tadi 87,5 dikurang, didapat pajak yang diterima produsen yaitu sebesar 87,5. Kita next. Nah, di sini ada contoh soal lagi.
yaitu penawaran sebuah barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 4 plus 2P. Sedangkan permintaannya QD sama dengan 11 min P. 11 min P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 atas unit barang. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Step-stepnya di sini masih sama, hanya berbeda di sini berfungsi ya. Kita pakainya yang Q sekarang. Untuk sebelum pajak dulu, ini fungsinya adalah sama, fungsi keseimbangannya QD sama dengan QS. Sebelumnya kan PD sama dengan PS. Di sini QD sama dengan QS. Kita masukkan saja. Diketahui tadi QD-nya adalah 11 min P. Kita masukkan. QS-nya juga diketahui min 4 plus 2P. Kita masukkan. Lalu kita kelompokkan lagi karena tujuan kita untuk mencari P. Jadi yang ada P-nya kita pindah ke ruas kiri. Di sini min 4, 2P pindah ruas jadi min 2P. Lalu di sini min 4, 11 semula di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 11. Didapat di sini min P dikurang 2P atau min P plus min 2P itu min 3P. Lalu min 4 ditambah min 11 atau min 4 min 11 jadi min 15. Maka P-nya didapat adalah min 15 dibagi min 3 jadi 5. Selanjutnya kita mencari Q-nya dengan cara substitusi ke 11 min P atau min 4 plus 2P. Di sini saya ambil yang gampang aja ya, 11 min P. Jadi Q sama dengan 11 min P, P-nya kita masukkan tadi dapatnya 5. Jadi 11 kurang 5 sama dengan 6. Jadi keseimbangan sebelum pajak didapat Q, P yaitu 6,5. Selanjutnya yang sudah pajak sama QD aksen sama dengan QS aksen. Di sini kita masukkan lagi QD-nya tadi diketahui 11 min P, lalu QS-nya min 4 plus 2P. Nah, karena sudah pajak, penawaran berubah ya. Setelah ada pajak, kita menggunakan rumus yang ini sekarang. QS sama dengan A plus B dalam kurung P min T. Gitu. Jadi A-nya adalah min 4, A-nya min 4 ya. Lalu B-nya adalah 2. B-nya 2. Lalu P dikurang T. Ini P, T-nya adalah pajaknya 3, yaitu jadi di sini kurang 3. Maka di sini min 4 ditambah ini distribusi ya. 2 dikali P lalu 2 dikali min 3. Maka 2P dikurang 2 kali min 3 min 6. Maka didapat di sini QS-nya, QS aksennya min 4 dikurang 6 adalah min 10 ditambah 2P. Lanjut, ketika kita sudah dapat QS aksen ini, kita lanjut mencari P ya. Di sini QD aksen sama dengan QS aksen. QD-nya tadi kita masukkan saja. QD nggak berubah ya. Lalu QS-nya kita masukkan yang baru yang sudah berubah yaitu min 10 plus 2P. Sama kita kelompokkan lagi min P di sini 2P pindah ruas jadi min 2P, min 10 pindah ruas min 11-nya 11 pindah ruas jadi min 11. Lalu ini dijumlah min P tambah min 2P atau min P min 2P jadi min 3P, lalu min 10 min 11 jadinya min 21. Maka P-nya didapat min 21 dibagi 3 adalah 7. Selanjutnya untuk mencari Q-nya kita substitusi. Di sini saya ambilnya sekarang yang min 10 plus 2P. Di sini P-nya tadi kan 7, kita masukkan saja. Di sini P-nya 7. Jadi 2 kali 7 itu 14, maka Q-nya min 10 tambah 14 adalah 4. Jadi Q-nya didapat 4. Maka keseimbangan sudah pajak adalah Q, P yaitu 4,7. Masih benar ya. Tadi P-nya kalau sebelum pajak dia lebih kecil, ketika sudah pajak dia jadi lebih besar. Lalu Q-nya sebelum pajak dia lebih besar, ketika sudah pajak dia jadi lebih kecil. Itu 4. Next. Nah, di sini kita juga bisa cari ya pajak yang diterima konsumen, yaitu rumusnya T konsumen sama dengan P aksen min P
dikali Q aksen gitu. Udah kita ketahui juga ya, kita udah dapet P aksennya 7, lalu P-nya 5, lalu Q aksennya 4. Maka di sini 7 kurang 5, 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu untuk pajak yang diterima pemerintah, yaitu rumusnya pajak dikali Q aksen. Di sini pajaknya yaitu sebesar 3, lalu Q aksennya kita dapatkan tadi 4. Maka 3 kali 4 12. Jadi pajak yang diterima pemerintah sebesar 12. Lalu pajak yang diterima produsen, yaitu rumusnya adalah T produsen sama dengan T pemerintah dikurangi T konsumen. Tadi T pemerintah udah kita dapat, yaitu 12, lalu T konsumennya 8. Jadi T produsen sama dengan 12 kurang 8. Maka pajak yang diterima produsen kita dapat yaitu sebesar 4. Nah, di sini kita sudah bahas tentang subsidi ya. Nah, di sini subsidi rumusnya berbeda ya. Di sini subsidi semulanya QS sama dengan A plus BP. Ketika ada subsidi, dia berubah menjadi QS sama dengan A plus B dalam kurung P plus S atau dikali P plus S. Bedanya dengan pajak, kalau pajak tadi kan dikurang ya. Kalau subsidi dia ditambah. Lalu untuk fungsi yang PS, di sini PS semulanya A plus BQ, ketika ada subsidi menjadi A plus BQ min S. Kita langsung saja ke contoh soal untuk penerapannya. Di sini ada soal yaitu fungsi permintaan ditunjukkan dengan PD sama dengan 30 min Q. Dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan PS sama dengan 15 plus 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan subsidi sebesar Rp3 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Di sini sama stepnya seperti yang tadi. Di sini saya hitungan sebelum subsidi dulu. Di sini rumusnya sama, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya tadi 30 min Q, lalu PS-nya 15 plus 2Q. Kita kelompokkan ya yang ada variabelnya karena tujuan kita untuk mendapatkan nih si Q-nya. Jadi di sini min Q 2Q semula di ruas kanan positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif, jadi min 2Q. Lalu ini di sini ada 15 di ruas kanan, 30 yang semulanya positif di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Di sini kita dapatkan jadi min 3Q, 15 kurang 30 min 15Q. Q-nya adalah 5 dari min 15 dibagi min 3. Selanjutnya kita cari P dengan cara substitusi Q-nya ke fungsi yang 30 min Q atau 15 plus 2Q. Di sini P-nya yaitu saya ambil yang mudah aja, yaitu 30 min Q. Di sini P-nya adalah 30 dikurang Q-nya 5. Jadi P-nya sama dengan 25. Maka keseimbangan sebelum subsidi itu yaitu Q, P jadi 5,25. Selanjutnya sesudah subsidi di sini sama saja PD aksen sama dengan PS aksen. PD-nya tadi 30 min Q diketahuinya ya. Lalu PS aksennya sama diketahuinya 15 plus 2Q. Nah, di sini subsidi memengaruhi penawaran. Jadi penawaran di sini fungsi penawarannya berubah. Kita menggunakan rumus yang PS ya, karena di sini kita PS ini. Jadi pakai rumus yang A plus BQ dikurang S. Nah, A-nya di sini diketahuinya 15, lalu B-nya di sini 2 ya. Ini B-nya 2, 2Q, BQ 2Q, min S-nya itu pajaknya adalah 3. Jadi di sini PS ada 15 plus 2Q min 3. 15 bisa kita jumlahkan nih dengan min 3 yaitu 12. Jadi PS aksennya 12 plus 2Q. Nah, ketika kita sudah mendapatkan PS yang baru, kita mulai mencari lagi, kita masukkan lagi ya ke sini untuk mencari Q-nya. Jadi masih PD sama dengan PS, PD aksen sama dengan PS aksen. PD aksennya 30 min Q, lalu PS aksennya kita dapatkan nih, kita pakainya yang baru ya, 12 plus 2Q. Lalu kita kelompokkan lagi yang ada variabelnya di sini min Q, lalu 2Q yang semulanya di ruas kanan positif pindah ke ruas kiri jadi negatif.
Lalu 12 di sini ada di ruas kanan, 30 semula di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Di sini maka didapat min Q min 2Q min 3Q sama dengan min 18. Jadi Q sama dengan 6, yaitu min 18 dibagi min 3. Selanjutnya kita mencari P dengan cara substitusi ke fungsi yang mana aja. Boleh 30 min Q, boleh 12 plus 2Q. Nah, di sini saya pakainya yang 12 plus 2Q. Di sini Q-nya tadi kita dapatkan 6 ya. Kita tinggal masukkan saja. Di sini Q-nya 6. 2 kali 6 itu 12. Jadi 12 tambah 12 24. Maka didapat keseimbangan sesudah subsidi adalah Q, P jadi 6,24. Nah, oh iya. Subsidi ini kita lihat ya. Q-nya semulanya yaitu 5. Ketika sudah subsidi, Q-nya lebih besar 6. Jadi berbanding terbalik dengan yang pajak. Pajak kan semulanya besar, ketika sudah subsidi Q-nya jadi lebih kecil. Kalau subsidi semulanya lebih kecil Q-nya, ketika sudah subsidi Q-nya lebih besar. Berlaku juga untuk yang P. Sebelum subsidi di sini dia 25, setelah subsidi 24. Jadi dia lebih kecil ketika sesudah subsidi, seperti itu. Baik, di sini ada contoh soal lagi, yaitu penawaran sebuah barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 4 plus 2P, sedangkan permintaannya QD sama dengan 11 min P. Lalu pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 atas unit barang. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Di sini sama ya, pakai rumus keseimbangannya QD sama dengan QS. Beda nanti kita akan pakai rumus yang ini. Lalu kita masukkan saja QD-nya 11 min P, lalu QS-nya min 4 plus 2P. Lalu kita kelompokkan ya, yang ada P-nya di ruas kiri, lalu yang tidak ada di ruas kanan, maka didapat min P, min 2P, min 3P, lalu min 4, min 11, min 15. Maka P min 15 dibagi 3. Q-nya kalau dapat P ini kita masukkan ya, bebas mau ke 11 min P atau min 4 plus 2P. Di sini saya ke 11 min P, maka Q-nya sama dengan 11 min 5 sama dengan 6. Jadi Q-nya 6. Maka keseimbangan sebelum subsidi adalah Q, P yaitu 6,5. Kalau sudah subsidi sama, kita QD aksen sama dengan QS aksen, lalu masukkan QD, masukkan QS. Nah, di sini QS-nya baru nih kita akan ubah ya, karena subsidi itu mengubah penawaran. Lalu di sini kita pakainya rumus yang ini. Nah, A-nya itu adalah min 4, A-nya min 4, B-nya 2. Lalu di sini ada P, lalu plus S. S-nya itu pajaknya itu 3. Jadi plus 3. Maka ini di distribusi 2 kali P 2P, lalu 2 kali 3 plus 6. Maka didapat QS-nya yaitu ini min 4 plus 6 jadinya 2 ya. Jadinya 2 plus 2P. Setelah udah dapat QS aksen yang baru ini, kita masuk sini ya. Ini QS aksen harusnya. QD-nya kita masukkan lagi yang sudah diketahui 11 min P. Lalu untuk QS aksennya kita pakai yang baru 2 plus 2P. Kita kelompokkan lagi P-nya di ruas kiri, lalu yang konstanta di ruas kanan, maka didapat min P, min 2P, min 3P, 2 min 11, min 9. Maka didapat P aksennya sama dengan 3. Min 9 bagi min 3, 3. Lalu kita akan mencari Q dengan cara substitusi. Di sini saya substitusinya yang 2 plus 2P. P-nya kita masukkan, P aksennya 3. Maka di sini 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6, maka Q aksennya 2 plus 6 sama dengan Q-nya, Q aksennya sama dengan 8. Maka keseimbangan sesudah subsidinya didapat Q, P yaitu 8,3. Lihat lagi, masih benar ya. P sebelumnya itu lebih besar, sebelum subsidi P-nya lebih besar yaitu 5. Sesudah subsidi P-nya lebih kecil yaitu 3. Sebelum subsidi Q-nya itu 6, sesudah subsidi Q-nya itu 8. Baik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.